niat itu tidak harus dilafazkan. An-niyatu mahalluhal qalbu, kata para ulama itu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka kalau itu bersembahyang, tidak terbaca di awal usolli fardhu isya atau sengaja aku salat isya, tidak dibaca itu. Tapi yang hati mulai hadir sahnya. Namun walaupun dibaca mana usolli fardhu isya, tapi hati ko lengah hati ko lainnya, maka niat tidak sah. Satu inti daripada niat itu yang di hati, bukan yang di lidah. Nah, lidah itu sekedar membantu kerajaan hati, apa kuihnya, apa kagumnya. Dan bisa lidah membaca niat usolli, tapi yang hati ko tidak satu, tidak hadirnya loh. Itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Selamat yang kita hormati Bapak Wali Nagari sebagai pemilik wilayah, yang kita hormati Ustaz Andris selaku Kepala KUA Kecamatan Salihbahun, Antuaku Minyak Mama, Kali Ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Nurul Ikhlas, Ketua PKMT dan segenap jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian PKMT malam hari ini yang berbahagia, insyaallah. Malam ini mungkin kita tidak akan memberikan tausiah. Yang tausiah itu kan maknanya bagian nasihat. Dan maksudnya aku akannya nasihat. Sebentar Ustaz hanya ceramah yang mimbar bagian nasihat, bagian wajah. Akannya apa ya apa-apa hari Jumat tapi nasihat. Bisa jiwit dan nasihat. Di malam ini kolerami yang tipu itu akan buka kaji, bukan tausiah, pengajian, mengaji malam ini. Kaji tentang ibadah keseharian yang kita lakukan. Itu mungkin akan lebih banyak untuk membahas mengenai fikih, kajian fikih. Tapi kita coba sampaikan lebih-lebih sehingga bisa kita pahami, kita serap dan bisa kita amalkan, insyaallah. Bagi anak-anak Ustaz dan oleh pandangan, oleh penyimak juga di akhir ada pertanyaan. Nah, tapi gawe ini untuk ada hadiah. Apa Ibu? Kita mulai dari masalah sholat. Ada bara rukun sembahyang. Bagus, juga boleh. Semangat anak-anak Ustaz. Juga boleh. Rukun yang pertama apa ya?
niat dari rumah tadi itu saja. Kalau masalah pokok Bapak Ibu tapi kau ilmu saja niatnya tidak diulang balik dari patah balik berarti ada dan kurang dalam sembahyang awal. Niat di dalam sholat itu tidak cukup netralitas di hati ketika kabarangke, harus diulang balik ketika itu kamangke mangki tangan. Dan niat itu serentak antara kerajo hati dengan gerakan tangan diangkat ketika takbir dan dilafazkan Allahu Akbar. Jadi kita tagak saborono, tagak tanam-tanam, kita kanan, ini tuh kita kamangan. Oh sengaja aku sholat isya sampai rakaat, dikarenakan itu dulu. Katakanlah itu basokus isya sampai rakaat dan berjamaah awas sebagai makmum, baru diangkat tangan dan di saat yang sama melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba itu tangan laba kaki idado. Kalau niat itu bercanggah berbeda, dalam pocape dibaca Allahu Akbar, sementara tangan masih mendeko, atau dalam pocape tangan diambil, padahal hati yang takut lain, maka niatnya tidak sah. Di tiga itu harus serentak. Nah di hati di patako, di kanan-kanan ini kok ibadahnya bisa misalnya pada rakaatnya sampai fardu kaminya bio fardu dan awak mengikut imam atau makmuman. Kemudian sesudah itu baru tangan diangkat dan dibaca Allahu Akbar. Itu kalau salah moko awak tidak melakukan itu kira-kira sudah boleh. Jadi ketika awak sholat berjamaah itu tidak cukup dengan niat yang tadi terlintas di hati ketika berarti kalau tadi mesti diulang kali. Memang niat itu tidak harus dilafazkan. An-niyatu mahalluhal qalbu, kata para ulama itu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka kalau itu kesembahyang tidak terbaca di awak usolli fardhu isya atau sengaja aku sholat isya dan dibaca itu, tapi yang hati itu lain hadir sahnya. Namun walaupun dibaca mana usolli fardhu isya, tapi hati itu lengah hati itu lainnya, maka niat tidak sah. Satu inti daripada niat itu yang di hati, bukan yang di lidah. Nah lidah itu sekedar membantu kerajo hati, nampak kuenya, nampak kagoknya. Dan bisa lidah membaca niat usolli, tapi yang hati kok tidak satu, tidak hadirnya loh. Itu tidak bisa. Itu rukun yang pertama, niat. Nanti atau rukun yang kedua, tegak berdiri, betul. Tagak. Bapak Ibu nan barangkali lah mulai lama badan, usia mulai banyak, 60-an, 70-an. Sembahyang itu rasulnya untuk tagak itu agak baring, agak sulit. Boleh sholat juga, tetapi untuk nampak kamu itu, untuk takbiratul ihram, usahakan dibuat tagak. Sesudah tagak itu kok kalau kita duduk silakan. Kita bawa kursi atau kita duduk ada di lantai, tidak ada masalah. Tapi ketika membaca takbiratul ihram, tetap usahakan tagak. Sama kita kalau sembahyang di pesawat, bagian barangkali pai Jawa, Muraka atau pai Papua ke Jawa tuh, lama di pesawatnya sampai 8 jam, 9 jam. Sholat di pesawat itu boleh duduk, tetapi kalau masih bisa tagak di awal itu tagak. Lah sudah tagak itu bego, silakan duduk sudah boleh. Kalau memungkinkan, lain tak sampai mana kursinya bisa ditolak.
Betul. Kemudian apa yang kita ikut? Nomor salat takbiratul ihram. Takbir ketika memulai salat itu rukun. Tak boleh tertinggal. Atau tidak pada itu perlu diingatkan apa itu? Itu kadang-kadang alami datang ke masjid. Ternyata imam mulai sembahyang. Imam itu bacaannya agak capek dan pendek pula dia baca ayatnya. Dia baca juga adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau awak timbul di masjid, dan timbul di dalam sah itu, imam pun buat Allahu Akbar. Sebahagian kita kadang-kadang buru-buru untuk mengajar imam. Allahu Akbar, buat sekali. Kalau kita tak kajar-kajar dari buru-buruannya, saat itu takbiratul ihram yang tak baca dengan sempurna dalam posisi tegak, maka salat tak sah. Harus tegak karena dulu itu Allahu Akbar baru takbir yang kedua kuat. Memang tak harus baca Fatihah gitu, malah kuat. Tetapi nan takbiratul ihram harus dibaca ketika tegak dan batanan. Tak boleh menyambian sambil kuat Allahu Akbar, tak boleh. Kalau takbiratul ihram dibaca sambil kuat, maka tak sah dan sembahyang dia tak sah. Kalau betul dalam dia datang ke masjid, dia ada uzur, ada kesibukan, tak usah lagi. Kata Rasulullah SAW, "Idza ataitumus shalah fa'tu wa antum 'alis sakinah." Kalau kalian datang ke masjid, datanglah dengan tenang. Jadi kok talabi batu apa salah? Talabi ketika kita masalah apa salahnya? Nah, tapi kan awak kadang-kadang malih menambah itu untuk kajarkan itu dari tujuan itu kenapa kaki, kenapa lari? Juga buka posisi takbir. Allahu Akbar. Akhirnya supaya awak tidak khusyuk, tidak sabar. Walaupun dalam datang ke masjid dalam kondisi tanam. Jadi ini apa itu? Jadi kalau sempat takbiratul ihram itu nak sambrono dibaca ketika salat rakaat, dibaca menyambi ketika rukuk, maka tak sah. Sebab satu rukun tak terpenuhi, dan kalau tak sah nanti itu, maka tak sahlah solat awak sambrono. Sudah kepada itu? Tiga. Nak ambil apa boleh? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada 5 syarat sah Al-Fatihah. Al-Fatihah baru dikatakan sah dan dinilai menggugurkan kewajiban kalau nanti pokok terpenuhi. Kalau ada ciri sudah terpenuhi, Al-Fatihah tidak sah. Dan kalau Al-Fatihah tidak sah, semuanya menjadi dasar. Yang pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab dan boleh diterjemahkan Allah Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Betul salah. Apakah awak lagi cenderung ke penampil yang menjahat dan masalah tidak? Dan ini kita harus berapa? Masyarakat awal dewasa ini lagi bacakan masalah bismillah, terserahlah. Imam bismillahnya karet jadi, bismillahnya sir jadi juga, tak masalah. Kalau ada ujung nak baca negara itu, itu dan akan baca. Kalau ambil, terserah. Tapi nanti bismillah itu harus dibaca. Bismillah dan boleh ditinggalkan. Nah, berbeda juga. Lima bedanya, ada yang menjaharkan, dikatakan bacanya, ada yang mensirkan. Alhamdulillah. Tapi yang bismillah tetap wajib dibaca. Dan bismillah merupakan satu ayat dari Al-Fatihah. Yang tiga, disirkan mulia.
ditinggalkan. Jadi pertama, syarat sah Al-Fatihah adalah dibaca dalam bahasa Arab, tak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain. Yang kedua, al-muwalah. Al-Fatihah harus dibaca berurutan sesuai urutannya di dalam Al-Quran. Tak boleh melompet-lompet. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa masih lanjut pada meninggalkan kalau saya itu harus berurutan sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf dalam Al-Quran. Dua. Yang ketiga, Al-Fatihah itu tidak boleh ada kesalahan bacaan yang berdampak kepada berubahnya arti, berubahnya makna, dan itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Aku menyarankan kalau bisa saudara-saudara yang kampung yang risiko, cukuplah diadukan kajian khusus namelo bacaan Al-Fatihah jamaah. Kalau saya tidak mengaji jauh-jauh mana, ini mana, belok dulu Al-Fatihah masing-masing. Jangan hanya buat doa Al-Fatihah yang dulu kita kaji, pasti kita ketik dulu. Al-Fatihah yang dulu diajarkan di guru-guru ketika masih TPA, masih di surau. Kadang-kadang awal kan tunggu ini, kadang lidah lah, TPI kadang-kadang dulu kita baca itu. Rancak dibacakan balik, dipandangakan balik kepada pusat yang ini. Begini banyak yang hebat-hebat. Kori-kori banyak ini. Para hafiz banyak ini. Jangan malu beraja, danakan ke mereka. Ibu anak dia awak, kemanakan dia awak, nak tolong cik danakan Fatihah ibu ni. Kau salah tolong belok. Misalnya berapa? Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat pakai sirat. Itu bantuan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sirata itu artinya jalan. Kalau kita salah baca, apakah memang tak tahu atau memang lidah pun ada apik bacaannya, dibaca di awal ihdinas siratal mustaqim, sod berubah menjadi sin. Artinya boleh. Kalau sirata berarti jalan, kalau sirata sin pakai sinnya, artinya kalah jenting. Beda mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kalah jenting yang lurus. Waspada masalah itu. Kalau terjadi kesalahan yang berdampak kepada berubahnya arti, Al-Fatihah tidak sah. Tentu nanti berbeda. Kalau mau awal memang tahu juga dimaafkan. Ya beraja. Tiga. Yang keempat, Al-Fatihah mesti dibaca memperhatikan makharijul huruf dan tasydid. Perhatikan makharijul huruf, di mana sampai kedua hurufnya. Ar-Rahmanir Rahim. Hayo apa yang mana? Apa deh? Hakikat. Jadi betul Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka, yang itu bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai tiga tasydidnya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tetapi kalau tiga tasydidnya dibaca di awal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka tambah tasydid artinya jauhilah oleh Engkau. Iyyaka na'budu, jauhilah oleh Engkau kami menyembah. Jadi masalah tasydid dan masalah makharijul huruf itu penting
bagaimana diperhatikan dalam Al-Fatihah. Nah, tadi ada yang ketiga ada lupus gitu. Jadi ketiga kan adalah jangan sampai terjadi kesalahan yang merubah kepada mana. Kalau kesalahan itu tidak merubah mana, tidak masalah. Misalnya apa? Itu membaca Maliki Yaumiddin, kan panjangannya kan? Panjangannya kan? Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja hari dunia. Kalau tak baca di awal Maliki Yaumiddin dan dipanjangkan mana, itu kesalahan yang tidak merubah makna, tidak ada masalah. Dan memang kalau di dalam kira-kira orang lain, kira waras yang dipakai di Maroko misalnya, itu macam-macam. Maliki Yaumiddin itu menggunakan kiraat Hafaz an Asim, panjang namanya Maliki Yaumiddin. Aku lama saya juga nanti apa ibu kata Safi umrah bulan puasa ke Makkah. Kalau bisa singgah semata di Kairo, di Mesir. Di Mesir itu setiap bulan Ramadan, kalau kita sholat tarawih itu di Al-Azhar, setiap malam beda-beda qiraatnya. Beda qiraatnya. Betul dikatakan Imam, dalam ini kita akan baca qiraat Warash an-Nafi'. Beda bunyi. Kalau biasa kita mendengar dalam sebuah yang misalnya mereka minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin ya tasdid. Tapi di qiraat Warash seperti itu minan nabiyyin pakai hamzah ya nabiyyin. Habis itu orang balik qiraat Qalun, qiraat Kisai, macam-macam. Tiga variasi setiap kesempatan. Dan memang kalau di Azhar itu jamaknya orang yang punya basic, orang yang berilmu. Jadi kalau kesalahan bacaan itu tidak merubah makna, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau kesalahannya berdampak kepada perubahan arti. Lalu tadi lambe ya. Pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-muwalah berurutan. Yang ketiga, tidak boleh ada kesalahan yang merubah arti. Yang keempat dibaca sesuai dengan makharijul huruf. Perhatikan tampil hurufnya. Mayamha, mayamha. Ihdinas itu hanya makadam. Yang ihdinas salah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah terakhir Al-Fatihah itu harus didengar di awal dan membacanya. Ayyusmi'a nafsahu. Artinya Al-Fatihah tidak sah kalau dibaca dalam hati saja, tidak sahnya. Harus dilafazkan tadanya di awal yang baca. Tapi ingat, tidak perlu kuliah. Kari-kari berikut dalam ada masalah. Seorang berikut. Tapi tidak juga kuliah terlalu apa namanya itu? Lunak banget situ tidak do jadinya tidak. Harus dibaca. Harus menggali bimbingan membaca Fatihah. Dan kuliah dan tidak sah kalau hanya dalam hati. Tapi juga tidak kuliah dalam perkara yang akan mengganggu bagi jamaah yang lain. Itu 5 syarat sah Al-Fatihah. Kalau ada ciri yang tak terpenuhi, Al-Fatihah tidak sah dan berdampak kepada tidak sahnya sholat. Alay berikutnya ruku. Ruku itu dari tagak ke ruku akan itu Allahu Akbar ke kanan. Apa itu? Posisi ruku yang benar sejajar dari kepala sampai ke pinggul sejajar dan melihat dalam muka bawah kanan
Ada sebagian udah bawa, nah bawa dia remaja. Dek orang ini sangat semangat tanya, padahal dia sedang rancak lo, atletis, six pack lo tuh. Oh iya mana model itu ke bawah, api kita ke lantai lagi, apa lu? Tadi kuliah kan model. Dan juga kuliah menangguhnya model itu. Ruku indah, tagak indah. Ruku yang benar, lurus posisinya. Lurus antara kapal logo dengan pinggul, lurus dan dipaci, ditagangkan tangan koka, sama ya, lutut, kemudian itu. Jadi bagi kaum muslimin apa udah kalau memang sempat berbuatnya agak terlampau tapi itu nggak apa-apa, ada belok, ruku itu lurus, tidak mau neko. Menelikonya dok, anak buang. Apa itu? Nanti kita kan juga sesuai tujuan untuk benar. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Itu mungkin terkait dengan masalah sholat berjamaah. Ini awal alami dalam masalah. Ibu-ibu saya berapa selesai supaya katakanlah supaya syukur. Tapi jamaah sebagian ada yang sholat sunat rawatib bahia. Lihat kuliah awal baninya supaya zuhur fardu itu hukumnya. Orang pun salah sembahyang sunatnya rawatib 2 rakaat. Kuliah awal yang sholat fardu zuhur berimamkan kepada orang yang sedang sholat sunat rawatib bahia 2 rakaat. Dia kuliah. Tak boleh ada? Tak boleh ada Pak? Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah yang kita pakai sebagai acuan rujukan di negara awak, di Malaysia dan juga di Brunei, bahkan juga di Mesir dipakai Syafi'iyah itu. Oleh Syafi'iyah, orang yang sholat berdiri itu boleh berimamkan kepada imam yang sholat duduk. Orang yang sholatnya adaan fardhu hari ini misalnya boleh mengikut kepada yang mengqadha sholatnya. Dan orang yang sholat fardu boleh mengikut kepada yang sholat sunnah. Ini boleh. Nah, yang tak boleh memang di mazhab yang lain Hanafiyah mengatakan tidak bisa. Karena beda tuh, yang fardu itu sunnah, betul itu. Tapi itu di Hanafi yang dikata Syafi'iyah sah dan boleh orang yang sholat fardu berimamkan kepada yang sholat sunnah. Di kita alami, kurang salah sholat sunnah. Apa caranya saya? Nah, dia siapa? Baca sikit baru agar tahu kayaknya masa itu akan mengikut beliau yang tadinya salah seorang ini berubah menjadi apa kok ya? Menjadi imam. Gini, kalau yang itu hanya berdua saja, seorang imam, seorang makmum, bagaimana posisi mereka berdua? Sejajarkah atau harus yang makmum agak ke belakang sikit? Kalau hanya berdua saja, satu imam, satu makmum, pertama posisi makmum di sebelah apa ya? Sebelah kanan. Dan boleh sejajar, boleh. Kalau hanya berdua, tapi lebih bagus kalau agak mundur sedikit makmum di bagian kanan dari imam. Dan mundurnya itu dicari dari tapak dari tumitnya. Tumit itu yang menentukan nilai keberhasilan itu. Di tumit dan tumit. Jadi boleh sejajar, namun lebih lancar kalau agak ke belakang sedikit makmum daripada imam. Ketika sedang sembahyang yang berdua, datang orang ketiga atau jamaah makmum yang kedua di mana posisi makmum yang kedua kok ketiga di bawah. Dia posisinya kesalahan sebagian orang nanti berikutnya pun agak dulu kok nyotakan
adu kepada imam yang pertama untuk mereka mundur ke belakang, sehingga posisi mereka berdua di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Kalau berduanya harus ke belakang, bukan di samping imam. Boleh mereka yang mundur ke belakang atau imam yang maju ke posisi. Tapi nanti kalau sudah ada dua makmum, posisinya harus di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Berbeda kalau makmumnya kurang kuat, satu orang. Katakan ibu berapa? Nak saji hari hujan, terkadang kurang sikit. Di rumah sembahyang apa jadi imam, ibu makmumnya posisi ibu tidak boleh sambil apa. Tidak ada kisah apa, tidak boleh begitu, harus di belakang. Nah, badusi di belakang imam, walaupun satu orang tidak boleh di samping imam, tapi di belakang. Ini ada kasus yang mungkin pernah kita alami atau kita lihat di malam Ramadan tarawih. Anggaplah kita tarawih baik saja. Kita buku tadi kok agak banyak makan sedikit ada sakar, lalu mau buka katakan. Ketika di saja, orang sudah sembahyang isya, sudah isya. Maka sudah belum tarawih ba'diyah. Imam sudah berdiri untuk memulai sholat tarawih. Di situ para terlihat dua sampai berapa? Dua. Sunnah bagus. Oh pernah ceramah di Padang Panjang. Jadi kita nak mendengarkan yang ampe itu aku dari itu. Tetapi dari segi kekuatan argumentasi lebih kuat yang dulu. Hadisnya tegas, sholatul laili masna, sholat di malam hari itu dua. Sampai itu. Tapi ketika sampai kepada pengurus jamaah lain itu berkorban pengurusnya. Awak tidak berikut sama hormat. Lagi korban sudah lagi pengurus. Jadi kita tak ambil tentang saja. Itu harus menyesal. Imam kata tarawih dulu. Lebihlah awak yang akan sholat fardu isya sampai rakaat berimamkan kepada imam yang sholat sunnah tarawih di 2 rakaat. Lihat. Sah. Dari itu dasarnya bahwa orang yang sholat fardu mulia mengikut kepada yang sholat sunnah. Kemudian ini kita ikut dengan imam yang tarawih 2 rakaat itu bisa pengikut rakaat. Ketika lagi 2 rakaat, kan imam salam itu. Salam, awak kan takkan untuk menyambungkan karena yang itu, kan itulah karena yang itu. Ketika kita takkan, imam yang salam tadi, kita tak ada balik untuk menang. Tarawih dengan dua nak boleh. Boleh awak kembali mengikut kepada beliau kan? Boleh. Artinya kita menjadi makmum dari imam yang sama meskipun dia 2 kali sembahyang. Jadi tadi itu 2 rakaat dia sembahyang tarawih awak bisa di 2 rakaat dia salam awak takkan. Ini tak ada balik untuk tarawih yang berikutnya yang berikutnya. Kita masih dimuliakan untuk mengikut kepada beliau. Berarti sholat isya kita full jamaah. Itu dimuliakan. Nah, yang menjadi khilafiyah panjang adalah yang mungkin sering dilakukan apa-apa mungkin. Ada 3 orang yang masuk misalnya, atau 4 orang yang masuk 3. Ketika imam salam yang berikut, orangnya takkan balik untuk menyambung sembahyangnya. Dari nampak ibu, ada seorang yang dianggap dia siai, dia alim, lalu mengerti agama yang ustaz mungkin punya buaya di agama. Sehingga dia tahu ada ustaz yang kalau jamaah yang dia masuk tadi itu, nah
kedua mundur ke belakang untuk media kode kayak seorang untuk jadi imam berikutnya. Imam sambung namanya. Imam sambung. Beliau tadi kan sama-sama masuk makmum, tapi dia ingin aku dicari terasa dia yang lain dan aku masuk pusat supaya yang semua lebih awal mundur mereka berdua ke belakang untuk memberikan kesempatan kepada yang seorang untuk maju sebagai imam sambung dari yang tadi jawab kamu tadi sana. Nah di situ yang dikhilafkan kepada ulama mazhab yang lain menentukan tidak sah, sebab orang itu memang dari awal tidak belum jadi imam. Nah, tapi yang mengatakan boleh perubahan niat dari makmum menjadi imam, ada masalah, boleh. Dan itu didasarkan kepada sebuah hadis, sebuah riwayat. Pernah Nabi SAW ada sebuah kaum yang sedang bersengketa, Bani Auf namanya. Nabi datang ke situ juga menamaikan mereka. Berpunya masalah agak panjang, agak lebar masalah. Sehingga Nabi agak lama di situ. Sampailah masuk waktu sembahyang. Nabi masih duduk di situ, mengulang satu ini. Dia para sahabat datang menunggu. Mereka sudah yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kok Nabi selesai urusan dengan suku dari itu, pulangkan Nabi. Dan Nabi melihat para sahabat sudah memulai sholat, imamnya adalah Abu Bakar. Nabi pun melangkah ke dekat jamaah. Para sahabat tahu Nabi tiba, dan tidak ada yang berani untuk mengimami Nabi. Kalau maka Abu Bakar yang tadinya imam mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi yang menjadi imam meskipun Nabi tak ambil. Nabi kemuko dan Nabi yang menjadi imam. Abu Bakar yang tadinya imam berubah status menjadi imam. Ikut dasar ulama fikih, ulama syafi'iyah mengatakan ada masalah perubahan niat pada itu. Yang tadinya mau jadi imam terus sebaliknya, ada masalah. Jadi itu masalah khilafiyah, tapi masalah kan orang. Lalu kenapa ada orang pada itu karena jodoh biasa jodoh. Aduh dasarnya. Dasarnya. Apa itu? Itulah barangkali mungkin sebagai pengantar. Jadi pada intinya itu perluan mengaji hal-hal model itu dan pokok-pokok pada itu. Kalau bisa malah kita buka mulai dari bawah, dari bersuci. Ada bersuci kita bukan ada rahasia lah ya, sesuai dengan yang Nabi ajarkan atau berlebihan menggunakan air. Kadang-kadang kamu saja itulah orang mandi saja. Masak sahaja. Nah, kita belok. Bah menggunakan air yang benar. Bah istinja, bah mandi wajib. Kita coba kaji masalah itu kan. Ini kami yang baik di Padang Panjang itu ada lebih kurang 5 saja yang rutin kita mengkaji masalah itu fikih ibadah itu. Di jihad, di pasar, di tauhid, di Nurul Huda, Silayang, di peninjauan Waraya itu kita jadi di keturunan ulama. Tapi ibadah itu kan tidak jamaah antusias semangat mereka dan beberapa kali pola selesai ibadah itu langsung ke bikin muamalah lain. Bikin tentang baca juga Bali, untuk juga Bali, salat juga Bali, maju dari alihuriakan, maju dihuriakan. Nah, hal-hal itu kadang-kadang jarang itu sentuh. Jadi membuat lebih banyak jamaah itu buka agar menjadi motivasi bagi awak untuk kembali membuka kaji lama. Terkadang itulah baik itu suku-suku dia kaji nalapi. Kadang-kadang ada juga kadang-kadang sering ada postulan kaji semua. Nah, sehingga itu ada pemahaman. Ini kalau dibuat lagi sekian terus kita buka asli untuk sesi tanya jawab. Kalau masih ada apa itu tadi yang kurang dipahami atau yang lain